Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Di saat kami mengalami apapun duka, apapun kesulitan, apapun pergumulan, di situ Engkau gembala yang baik menuntun kami, menjaga kami, memelihara kami, supaya kami kuat. Bahkan Engkau menuntun kami berjalan menuju kemenangan. Itulah iman kami, ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersyukur karena dapat belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sesuai dengan keperluan rohani kami masing-masing pribadi. Dan tolonglah supaya kami dapat memelihara firman-Mu itu di dalam hati dan hidup kami, bahkan menjadi pedoman bagi kehidupan kami, supaya sungguh ya Tuhan, kami dapat menikmati hidup yang bermakna yang Engkau berikan dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur karena kita masih hidup sampai saat ini. Itu berarti ada yang Tuhan mau karyakan di dalam kehidupan kita. Kita hanya belajar untuk sabar dan menunggu. Saudara sekalian, hari ini saya mau berbicara tentang dosa dan akibatnya yang serius. Mari kita membuka Alkitab kita. Yang pertama kita akan melihat di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2 dan mulai. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua kita melihat di kitab yang sama, pasal 6 ayat yang ke-23 juga. Kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2 dan mulai. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara sekalian, apa yang Tuhan mau kita mengerti dari dua ayat yang kita baca tadi? Yang pertama adalah semua manusia berdosa. Yang kedua adalah akibat dosa itu manusia kehilangan nilai Allah dalam dirinya, kekudusan Allah di dalam dirinya, atau dalam bahasa yang lain kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga, berbicara tentang orang yang berdosa itu pasti mengalami maut, atau dalam bahasa yang kita sering mengerti, pasti masuk neraka atau dihukum dalam neraka. Yang keempat adalah Allah menyediakan kehidupan yang kekal melalui Yesus. Kehidupan yang kekal ini adalah kepastian masuk dalam surga. Berbicara tentang dosa, semua agama mengakuinya. Cuma dilihat dari
kacamata yang berbeda. Kalau Kristen, kita melihat dosa itu adalah suatu kehilangan kemuliaan atau kehilangan nilai Allah atau kekudusan Allah di dalam diri kita, sehingga kita tidak layak untuk hidup bersama dengan Allah. Bagi orang Hindu atau Buddha, Taoism, itu adalah semacam nafsu di dalam diri yang selalu mendorong keinginan untuk berbuat jahat. Dan itu yang membuat manusia itu tidak bisa menikmati kehidupan yang baik. Makanya perlu belajar menahan hawa nafsu dengan latihan-latihan yang ada supaya dia tidak mudah jatuh. Begitupun di dalam agama Islam. Dosa itu sebenarnya lebih banyak berbicara tentang kehilafan, hilaf seorang yang percaya kepada Tuhan dan diusahakan oleh iblis atau setan untuk menggoda, menghancurkan dan membawa orang itu sesat, mengikut jalan yang salah atau terhindar dari jalan yang lurus. Dari semua pandangan dosa ini ada juga perbedaan tentang di mana mulainya dosa itu. Kalau Buddha, Hindu, Taoism, mereka tidak bicara soal bagaimana mulai itu dosa, tapi mereka lebih bicara soal akibat yang sudah didapat oleh penganut itu, dan mereka berusaha untuk bagaimana memberikan kekuatan diri untuk menghadapinya, seperti dosa yang saya sudah katakan tadi. Mungkin caranya bermeditasi supaya lebih bisa menguasai hati atau dirinya. Kalau Kristen dan Islam, dia sungguh berbicara di mana mulainya dosa itu. Kalau Kristen, dosa itu dimulai di dalam diri malaikat Lucifer, di mana dikatakan oleh firman Tuhan kalau kita membaca di dalam Yeskel 28 ayat 17, 18, Yesaya 14, 12 dan 15, di mana awalnya Lucifer itu adalah malaikat ciptaan Tuhan yang begitu cantik. Tidak ada lagi yang secantik dia dalam seluruh jumlah malaikat yang pernah diciptakan Allah, apalagi manusia tercantik, paling berhikmat, paling bijaksana. Pokoknya dia di surga sana melayani Allah. Tetapi di dalam kebijakannya, kehebatannya itu, dia mulai menyombongkan dirinya dan mau merebut takhta Allah. Dia diciptakan oleh Allah, malah mau merebut tempat kedudukan sang penciptanya, yaitu Allah. Dan saat Allah tahu si Lucifer dan 1/3 jumlah malaikat yang lain mengikutinya, Tuhan langsung mengusir mereka dari surga. Tinggalkan surga, tidak boleh ada di surga.
Begitu seriusnya dosa itu. Dalam Islam juga bicara soal demikian. Tuhan, kalau kita membaca di dalam Al-Quran 7 ayat 11 sampai 25, saudara yang ada Al-Quran, tolong baca baik-baik. Al-Quran 7 ayat 11 hingga ayat 25. Bicara hal yang sama, cuma cara jatuh dalam dosa itu beda. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di surga, ini di mana? Di surga, Tuhan memerintahkan malaikat sujud menyembah Adam. Malaikat yang lain ikut perintah Tuhan. Hanya iblis yang tidak mau. Alasannya, saya ini terbuat dari api. Kamu terbuat dari tanah. Aku lebih berkualitas, lebih hebat. Mana mungkin aku mau menyembah. Makanya Tuhan bilang, karena kamu tidak menyembah, dibuanglah dari surga ke bumi. Sama dalam Kristen, kesombonganmu menjadi Allah, malaikat ini menjadi atau dipanggil iblis atau setan, dibuang ke bumi. Dalam Islam, karena tidak taat kepada perintah Tuhan menyembah Adam dan Hawa, dibuang ke bumi. Seriusnya itu dosa. Begitu setan berdosa, dia tidak bisa tinggal di surga. Dia tinggal di bumi. Bahkan sudah disiapkan. Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah berfirman. Dalam Kristen, dalam Islam sama. Engkau ditempatkan di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Mulainya dosa di dalam Alkitab itu dimulai dengan si setannya. Kemudian kita akan melihat mulainya dosa dalam hidup manusia. Kalau sudah membaca Kejadian pasal 2, pasal 3, saudara akan tahu manusia itu. Cuma dalam penciptaan Adam dan Hawa, dalam ajaran Islam, mereka itu di surga. Diciptakan dan tinggal di surga. Dan berdosa di surga. Tapi menurut orang Kristen, Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi. Di taman apa? Eden. Yang akhirnya membuat manusia edan. Di taman Eden diciptakan manusia. Nah, tapi proses manusia jatuh dalam dosa, mari saya jelaskan. Kalau menurut Kristen, manusia itu jatuh dalam dosa, bagaimana? Tuhan sudah memerintahkan, jangan kamu makan buah ini. Buah terlarang ini namanya. Karena kalau kamu makan, kamu mati. Kamu terpisah dari Allah, kamu berdosa. Atau dalam bahasa penjelasan yang sederhana, kamu akan kehilangan nilai-nilai Allah. Standar kekudusan Allah atau keilahian Allah hilang di dalam dirimu. Tapi karena setan yang sudah duluan berdosa menggoda siapa? Hawa dan Adam. Akhirnya mereka memilih untuk tidak taat
kepada Tuhan dan mengambil buah yang terlarang itu. Dan akhirnya mereka berdosa. Hilang nilai-nilai Allah dalam diri mereka, hilang standar kekudusan Allah dalam diri mereka, hilang keilahian. Udah tidak layak lagi orang ini bersama dengan Allah. Bahkan tinggal di Taman Eden pun tidak layak. Lalu diusir keluar dari Taman Eden. Keluar! Kamu berdosa. Tiada nilai-nilai Allah lagi dalam dirimu. Tiada standar kekudusan dalam dirimu. Tiada keilahian dalam dirimu. Engkau tidak layak tinggal di Taman Eden ini. Karena memang taman itu selalu dikunjungi Allah. Kehadiran dan segala hadirat Allah ada di situ. Begitu dahsyatnya dosa, mereka diusir. Kalau dalam ajaran Islam sama. Di surga Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa. Allah memerintahkan Adam dan Hawa jangan menyentuh buah ini atau kayu ini atau pohon ini. Jangan makan. Di surga. Buah-buah yang lain boleh kamu makan sampai kenyang atau berlebihan. Tapi buah ini jangan kamu sentuh, jangan kamu makan. Tapi yang namanya iblis sudah di situ. Bisik-bisik dia. Bahkan mengangkat dirinya penasihat si Adam dan si Hawa. Ini menurut ajaran Islamnya. Dan terpujuklah, karena pemujuk yang paling kuat itu iblis, setan. Terpujuklah hati Adam dan Hawa dan memakan buah itu. Buah apa itu? Nggak tahu, tapi ada orang yang mengatakan buah kurdi. Kurdi, buah itu ada. Jadi ada dunia khusus di sana. Jadi mereka makan dan Tuhan melihat mereka tidak taat. Dosa. Mereka tidak taat. Dibuang dari mana? Dari surga ke bumi. Dan disediakan neraka jahanam. Melihat semua dosa dan akibat dosa ini, saya mau beritahu satu hal. Dosa adalah sesuatu yang serius di hadapan Allah. Serius. Itulah sebabnya dalam ajaran agama Kristen dan agama Islam, mereka itu karena berbuat dosa tidak taat, iblis tidak taat, manusia tidak taat, diusir dari surga, diusir dari Taman Eden, dan disediakan neraka bagi mereka selamanya. Serius. Tapi ada manusia sekarang yang tidak memandang serius terhadap dosa. Nggak tahu kenapa itu. Hatinya sudah dikuasai oleh sang iblis. Pujukan iblis masuk dan tertancap di hati nuraninya. Penasihat utamanya si iblis. Nah, ada hati melihat bahwa dosa itu sesuatu yang serius. Ingat keseriusan dosa ini. Saya jelaskan. Jawab baik-baik. Jangan salah jawab. Berapa dosa setan sehingga dia dibuang dari surga? Berapa? Yang kuat berapa? 1. Yang kuat? 1. Dalam ajaran Kristen dan Islam, dosa setan itu berapa? 1. Berapa dosa Adam dan Hawa? 1. Yang kuat? 1. Berapa banyak dosa saudara? Banyak.
hadapan Allah. Setan punya dosa satu. Adam dan Hawa punya dosa satu. Dibuang dari surga, masuk neraka. Dibuang dari Taman Eden, masuk neraka. Satu saja. Berapa? Satu saja. Dan dosa saudara terlalu banyak. Saudara tidak layak di hadapan Allah, tidak layak di surga. Saudara harus masuk dalam neraka jahanam sekarang juga. Begitu serius itu. Begitu serius namanya dosa. Satu saja ya. Bukan dua, bukan tiga. Tapi kalau manusia ini yang sekarang ini nggak bisa terhitung dosanya. Kalau begitu paling layak daripada setan masuk neraka. Paling layak. Paling layak. Dalam ajaran agama Kristen, ya, dosa yang satu dilakukan iblis, setan atau malaikat itu yang kemudian menjadi setan, langsung dibuang dari surga, langsung dilaknat dalam neraka jahanam selama-lamanya. Adam dan Hawa di Taman Eden melakukan hanya satu saja dosa, langsung dibuang dari Taman Eden dan akan mati, akan dihukum dalam neraka selama-lamanya. Hanya bedanya kalau dalam ajaran Kristen tentang dosa dan dalam ajaran Islam adalah kalau Islam itu hanya khilaf. Makanya kitab diturunkan untuk membimbing ke jalan yang lurus. Tapi saya pribadi bertanya, kalau hanya khilaf, kenapa harus dibuang dari surga? Karena kenapa harus diusir dari surga? Kenapa harus hukumannya masuk neraka jahanam? Itu kalian pikirkanlah. Tapi dalam ajaran Kristen jelas, dosa ketidaktaatan yang satu saja ini menghilangkan nilai-nilai Allah dalam diri manusia itu, menghilangkan standar kekudusan Allah di dalam diri orang itu, menghilangkan keilahian dalam diri orang itu, sehingga orang itu sudah tidak layak bersama dengan Allah, sudah tidak layak di dalam surga, hanya layak dalam satu tempat yang namanya neraka. Ingat baik, seriuslah terhadap dosa. Satu dosa hukumannya begitu luar biasa terhadap setan dan Adam dan Hawa. Dan kita ini harus memandang serius dan meneguhkan hati kita untuk tidak terlibat dan senang berbuat dosa. Betul, hanya satu dosa. Setan dibuang dari surga, manusia dibuang dari Taman Eden dan sebagainya. Ada satu kabar baik. Satu orang namanya Yesus. Satu orang namanya Yesus. Tuhan mengaruniakan Yesus datang ke dunia. Tuhan mengutus Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Karena orang yang sudah tidak ada nilai-nilai Allah dalam dirinya, standar kekudusan dalam dirinya, hilang keilahian Allah di dalam dirinya karena dosa, itu sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nggak bisa. Usaha apapun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sekarang aja kita tahu kok bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Saat ada masalah, susah. Kita berusaha kiri kanan, susah. Karena sulitnya itu.
Jangankan bicara soal dosa, bicara soal masalah-masalah saja yang sudah alami secara pribadi. Masalah dengan pekerjaan, masalah dengan keluarga, masalah dengan anak. Sampai umur begini juga sulit dan tidak bisa menyelesaikannya. Ini baru masalah loh, bukan dosa. Apalagi kalau dosa, tidak bisa. Makanya Allah turun tangan. Dia melihat ciptaannya manusia ini yang sudah memilih jalannya sendiri dan berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tuhan turun tangan. Ini namanya kasih karunia. Ini namanya kasih. Yesus datang ke dunia, menderita dan mati di atas kayu salib. Begitu beratnya harga yang harus dibayar. Yesus yang adalah sejat dan sehakikat dengan Allah, yang adalah Allah sendiri, harus tinggalkan surga, turun ke dunia. Jadi manusia yang terbatas di dalam diri Yesus dan mengalami penderitaan lagi. Pencipta Tuhan menjadi terbatas dalam diri manusia, menderita lagi dan mati di atas kayu salib lagi. Ngapain semuanya itu? Itu adalah anugerah. Itu adalah kasih dari Tuhan. Hanya mau menyelamatkan kita karena kita sudah tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kematian Yesus di atas kayu salib itu menghapus dosa di dalam diri manusia yang percaya kepada Dia. Dengan mengembalikan nilai-nilai Allah di dalam diri orang itu, mengembalikan kekudusan Allah di dalam diri orang itu, mengembalikan keilahian Allah di dalam diri orang itu, sehingga dia layak kembali tinggal bersama-sama dengan Allah di surga selamanya. Layak untuk hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Allah, karena kualitasnya sudah sama. Dosa dihapuskan, dia diberikan nilai-nilai Allah dalam dirinya melalui Yesus. Dia diberikan standar kekudusan Allah di dalam dirinya melalui Yesus. Dia diberikan keilahian Allah di dalam dirinya melalui Yesus. Sehingga kita, semua orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dengannya dan Tuhannya, dia kembali dipulihkan hidupnya. Memiliki nilai-nilai Allah, standar kekudusan Allah, keilahian Allah, dan pasti layak masuk ke surga selama-lamanya. Makanya firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang diberikan kepada manusia selain di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit, artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang namanya manusia itu bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Tidak ada. Apapun bangsanya, apapun pendidikannya, apapun kekayaannya, siapapun dia, tidak ada selain Yesus Kristus. Dia satu-satunya yang layak. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan, turun menjadi manusia, menderita dan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit lagi dan naik ke surga. Hanya Yesus. Makanya benarlah yang Yesus katakan, aku
Aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran. Aku adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Udah jelas jadi jalan yang lurus. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena hanya Dia yang bisa memulihkan hidupmu kembali dari berdosa. Pertama, dihapuskan dosa, memberikan engkau hidup yang baru. Nilai-nilai Allah di dalam dirimu, standar kekudusan Allah di dalam dirimu, keilahian Allah ada di dalam dirimu. Kembali sehingga engkau layak dan bisa bersama-sama dengan Allah di surga selama-lamanya. Karena itu, ambil keputusan dalam hidupmu. Percaya kepada Tuhan di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, terima Dia menjadi juru selamat dan Tuhanmu, dan ikut kepada Dia sepanjang hayatmu. Maka dosamu diampuni, hidupmu diberikan nilai-nilai Allah, diberikan standar kekudusan Allah, diberikan keilahian Allah di dalam dirimu, dan engkau layak bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Buatlah keputusan di dalam dirimu untuk percaya kepada Tuhan Yesus supaya dosamu dihapuskan, supaya engkau diberikan nilai-nilai Allah kembali. Standar kekudusan Allah dipulihkan dalam dirimu, keilahian Allah dipulihkan di dalam dirimu, sehingga engkau layak dan pasti masuk surga. Kalau hari ini engkau berkata, aku mau percaya kepada Yesus, karena dosa itu sangat serius. Setan saja dibuang dari surga ke dunia karena satu dosa. Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden karena satu dosa. Saya yang begini banyak dosa ini tidak layak sama sekali. Tapi ada anugerah di dalam Yesus yang datang menyelamatkan saya. Aku mau percaya kepadanya, aku mau terimanya sebagai juru selamat dan Tuhanku. Kalau ini keinginan hatimu, ikutilah doa ini di dalam hatimu dengan iman. Doanya sebagai berikut. Tuhan Yesus, aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau menjadi juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena datang ke dalam dunia ini, ya Yesus, menderita dan mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosaku, memberikan aku nilai-nilai Allah, memberikan aku standar kekudusan Allah, memberikan aku keilahian Allah. Terima kasih karena aku dilayakkan untuk masuk surga dan tinggal bersama-sama dengan Allah. Jadikanlah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Dari doa itu, kalau saudara jujur mengikutinya di dalam hatimu, maka Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Engkau menjadi anak kesayangan Tuhan. Semua dosamu Tuhan sudah hapus, dan engkau diberikan nilai-nilai Allah
di dalam dirimu. Standar kekudusan Allah di dalam dirimu. Keilahian Allah di dalam dirimu. Itulah hidupmu yang baru di hadapan Tuhan. Dan saatnya nanti kalau kita meninggalkan dunia ini, engkau pasti dijamin 100% oleh Allah akan naik ke surga, tinggal di surga bersama-sama dengan Allah. Karena engkau bersih dari dosa, memiliki nilai Allah, kekudusan Allah, dan keilahian Allah. Bersyukurlah di dalam hatimu. Bagimu yang sudah percaya beberapa waktu yang lalu atau baru hari ini percaya dan menerima Yesus, bersyukurlah untuk semua itu. Ya Tuhan, terima kasih untuk uraian firman-Mu yang menolong kami mengerti bahwa sesungguhnya dosa itu sangat serius. Syaitan saja yang berdosa itu, atau malaikat yang berdosa itu, satu saja dosa dibuang dari surga dan disediakan neraka jahanam untuk mereka selama-lamanya. Adam dan Hawa, satu saja dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden dan disediakan hukuman kekal bagi mereka kalau tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang baru untuk serius hidup memuliakan Tuhan, hidup di jalan Tuhan, dan berikan kami hati yang membenci dosa, karena dosa itu serius apapun bentuknya. Dosa dalam pikiran, sikap, perkataan, tingkah laku, perbuatan apapun. Berikan kami hati yang membenci akan dosa itu. Ya Tuhan, kami serahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah pertolongan-Mu atas kami semua, dan firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.